apapun profesimu dan siapapun kamu, pasti kebanyakan dari kita lebih suka mencari cuan atau mencari untung dengan cara bekerja, mencari sampingan, dan membuat usaha atau bisnis. Tapi perlu kamu ketahui bahwa ada satu hal yang paling penting dari mencari uang. Apa itu? Tonton video ini sampai habis. Seperti di judul video ini, sudah pasti hal yang paling penting dari mencari uang dan meningkatkan pemasukan adalah pengaturan keuangan itu sendiri. Perlu diingat bahwa sesuatu yang sudah menjadi milik kita itu sudah menjadi kendali atas kontrol kita. Maka uang yang kamu miliki, terlepas apa pekerjaan kamu, berapapun pendapatan kamu, itu tidak ada artinya jika kamu tidak memanage atau mengontrol keuangan kamu. Dan fakta membuktikan bahwa mengatur keuangan lebih sulit daripada mencari uang itu sendiri. Dalam bisnis pun sama. Bisnis yang bagus dan perusahaan yang kuat adalah mereka yang bisa mengontrol keuangan dan mengelola keuangan mereka dengan baik. Apa yang pertama kali kamu lakukan dan rencanakan setelah uang gajian kamu sudah cair? Atau bagi yang berbisnis atau jualan, apa yang pertama kali kamu inginkan dan rencanakan setelah kamu mendapatkan omset atau income dengan jumlah tertentu? Apapun jawaban kamu, jika jawaban kamu bukan tentang menabung, investasi, mengalokasikan untuk modal bisnis atau jualan, dan hal penting lainnya, tapi kamu malah memikirkan tentang belanja, mencari voucher diskon, mencari promo nomor kembar di marketplace, dan memborong barang-barang yang ada di keranjang kamu. Jika seperti itu, berarti kamu tinggal menunggu satu blunder dan kamu akan jadi jatuh miskin. Saya tidak menyebut berbelanja itu tidak baik atau melarang, tetapi buatlah itu menjadi hal terakhir yang kamu lakukan. Hal yang pertama kamu lakukan adalah mengatur keuangan itu sendiri, dan pengaturan itu dilakukan di awal bulan, bukan di akhir. Paling tidak ada 4 keuntungan jika kamu mengatur keuangan, seperti mengetahui pengeluaran mana saja yang tidak penting, memaksimalkan alokasi uang pada jenis pengeluaran yang tepat, meningkatkan budaya menabung, memiliki dana darurat jika hal buruk terjadi. Lalu untuk alokasi dana, paling tidak kamu cukup membuat 4 jenis alokasi dana, seperti biaya untuk hidup, sedekah, menabung, dan untuk keinginan lainnya. Oke, tentang biaya hidup, itu meliputi hal yang harus ada dalam kebutuhan sehari-hari, seperti makan, bensin, ongkos, dan lain-lain. Tabungan adalah uang yang kamu sisihkan dan simpan. Sedekah harus selalu ada, karena itu adalah cara meningkatkan rezeki kita. Keinginan adalah hal yang kamu inginkan tetapi tidak terlalu dibutuhkan, seperti makan di restoran ternama, beli minuman mahal, shopping, nongkrong, dan lain-lain. Intinya yang bersifat konsumtif. Dan berikut alokasi dana yang bisa kamu gunakan untuk memanage keuangan kamu. Yang pertama, jika pendapatan kamu kurang dari 3 juta per bulan, maka gunakan rumus ini. 60% untuk biaya hidup, 20% untuk menabung, 5% untuk keinginan, dan 15% untuk sedekah. Intinya, jika income kamu masih kurang dari 3 juta, maka fokuslah pada biaya hidup, menabung, dan yang kedua, jika pendapatan kamu sekitar 3-5 juta, maka saya sarankan dan gunakan rumus ini. 50% biaya hidup, 30% menabung, 10% keinginan, dan 10% untuk sedekah. Yang pasti tabungan selalu harus ada, karena itu adalah save money. Jika kamu terjadi atau mendapatkan musibah, maka biaya darurat atau uang darurat itu sangat dibutuhkan. Yang ketiga, jika pendapatan kamu lebih dari 5 juta per bulan, maka gunakan rumus ini. 45% biaya hidup, 35% menabung, 5% keinginan, dan 15% sedekah. Ingat, sedekah harus selalu ada. Dan jika income kamu atau gaji kamu semakin meningkat, maka
sedekah harus diikuti dengan peningkatan juga. Sebenarnya pengaturan keuangan bisa dibagi menjadi hal-hal kecil lainnya, tetapi pada dasarnya cukup 4 kategori di atas yang kamu bisa gunakan untuk mengalokasikan keuangan kamu. Poin penting dari memanage keuangan adalah lakukan ini di awal ketika kamu mendapatkan gaji atau saat income masuk. Serta rumus inti dari itu semua adalah tekan semaksimal mungkin pengeluaran yang bersifat konsumtif dan tingkatkan kebiasaan menabung, investasi, dan pastinya jangan lupa sedekah. Tidak peduli seberapa banyak uang yang kamu miliki, sehebat apa pekerjaan kamu, dan seberapa tinggi status kamu, tetapi soal mengelola keuangan, tidak mesti kamu menunggu uang banyak atau terkumpul atau menunggu kamu sukses baru memulai memanage keuangan. Logikanya, uang 1 juta saja kamu tidak bisa mengaturnya atau membaginya. Bagaimana jika kamu mendapatkan uang 10 juta, 100 juta, dan lain-lain? Sebelum kamu sukses mendapat pekerjaan dengan gaji tinggi, bisnis lancar, hingga bisa beli ini itu, mulailah untuk belajar mengatur keuangan. Karena tidak sedikit orang yang hidup susah karena dia tidak bisa mengatur keuangan. Bukan soal seberapa kaya dan sukses dia. Orang kaya bisa saja memiliki hutang banyak karena gaya hidup mereka yang konsumtif dan selalu memberi sesuatu secara instan dan cepat dengan cara kredit. Terlihat glamor dan mewah, tetapi di balik itu semua mereka menjerit mencari uang untuk membayar hutang. Tetapi orang daerah yang hanya bekerja tidak jauh dari rumahnya, mereka bisa hidup tenang, santai, hingga mereka masih bisa berkumpul untuk sekedar ngopi-ngopi dengan sebayanya. Jadi, selagi kamu belum memiliki gaji fantastis atau bisnis melejit, maka kurangi dan tekanlah pengeluaran yang bersifat konsumtif. Belajar sabarlah dalam menggapai keinginan kamu yang bersifat konsumtif. Percayalah, karena akan ada waktu kamu bisa merasakan semua tanpa harus terburu-buru hingga berhutang. Pada dasarnya semuanya kembali lagi kepada kamu. Suka atau tidak suka, silahkan. Itu pendapat dan hak kamu. Jika ada hal yang perlu disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagikan jika sekiranya ini bermanfaat. Dan tonton juga bahaya tentang pay letter atau kredit online di link deskripsi. Saya McDani. Jangan lupa subrek. Terima kasih.